kecurangan laporan keuangan yang diserahkan ke 5 perusahaan besar yang berbeda, di mana perusahaan tersebut melapor kepada komite audit daripada ketika Departemen Audit Internal melapor ke komite audit. Tujuan penelitian ini untuk menguji dan memberikan bukti empiris terkait pengaruh audit internal terhadap deteksi kecurangan yang dilakukan oleh Departemen Audit Internal melakukan pelaporan kepada manajemen senior. Yang kedua, untuk menguji dan memberikan bukti empiris terkait pengaruh audit internal terhadap deteksi kecurangan yang diserahkan kepada audit yang menangani laporan keuangan di 5 perusahaan besar. Untuk menguji dan memberikan bukti empiris terkait pengaruh audit internal terhadap deteksi yang diserahkan ke 5 perusahaan besar yang berbeda melapor kepada komite audit. Next. Selanjutnya, kontribusi penelitian. Yang pertama, menjadi bahan referensi bidang akuntansi khususnya auditing di masa yang akan datang. Selain itu, dapat memberikan pengetahuan untuk mengkaji topik-topik yang berkaitan dengan audit internal dan pencegahan fraud. Yang kedua, menjadi bahan masukan dan bahan pertimbangan perusahaan maupun auditor internal dalam usaha mendeteksi kecurangan. Yang ketiga, penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan teori dan memecahkan masalah dalam pengambilan keputusan terkait audit internal terhadap pencegahan fraud. Next. Penelitian terdahulu pada penelitian Swenger dan Chowning pada tahun 2001 meneliti efek outsourcing pada persepsi analis keuangan terhadap independensi auditor. Mereka menemukan persepsi yang lebih rendah dari independensi auditor eksternal ketika sepenuhnya outsourcing audit internal ke laporan keuangan auditor dibandingkan dengan yang dilakukan di rumah. Selain itu, persepsi yang lebih tinggi tentang independensi auditor eksternal ketika perusahaan selain perusahaan audit eksternal melakukan audit internal dan ketika perusahaan audit eksternal melakukan audit internal tetapi tidak menggunakan personil yang sama pada kedua audit. Yang kedua, penelitian Scarborough et al. Pada tahun 98 dan Ragundan pada tahun 2001 menemukan hubungan positif antara independensi dari anggota komite audit, peninjauan hasil audit internal, dan frekuensi pertemuan dengan kepala auditor internal. Yang terakhir dari Lowy pada tahun 99 menguji pengaruh outsourcing pada persepsi kreditor terhadap independensi auditor eksternal, keandalan laporan keuangan, dan keputusan pinjaman. Hasil penelitian menemukan bahwa independensi auditor eksternal yang dirasakan tidak berpengaruh ketika outsourcing adalah untuk auditor eksternal yang menggunakan personil berbeda pada setiap perikatan atau dengan auditor selain auditor laporan keuangan. Kebaruan penelitian terdahulu meneliti tentang laporan audit internal yang berfokus pada efek dari komposisi komite audit dan bukan struktur laporan internal audit. Penelitian ini mengembangkan penelitian sebelumnya dengan memeriksa pengaruh struktur pelaporan. Yang kedua, studi sebelumnya hanya meneliti efek outsourcing pada persepsi penggunaan dari auditor eksternal tanpa secara khusus mempertimbangkan fungsi audit internal. Yang ketiga, penelitian ini memperluas jalur penelitian dengan memeriksa bagaimana outsourcing mempengaruhi persepsi pengguna tentang fungsi audit internal, terutama apakah pengguna merasa fungsi audit internal menjadi lebih atau kurang efektif dalam mencegah laporan penipuan ketika outsourcing terjadi. Lalu sifat dan survei ini berbeda dengan rancangan riset sebelumnya yang meminta para partisipan membuat keputusan bisnis dan menilai keandalan secara keseluruhan. Instrumen survei di penelitian ini menyertakan potensi penipuan dan meminta peserta untuk memperkirakan kemungkinan bahwa kesalahan dalam status keuangan akan dielakkan. Yang terakhir, penelitian ini membagi laporan keuangan dari perlindungan penipuan yang disediakan oleh fungsi audit internal menjadi 3 area, yaitu pencegahan, pendeteksian, dan pelaporan, serta memeriksa pengaruhnya masing-masing. Pembagian ini sebagai langkah awal upaya penipuan akan terdeteksi dan dilaporkan sehingga dapat memberikan rasa perlindungan yang efektif atas laporan kecurangan. Grand teori yang digunakan
Ada 3, yaitu fraud pentagon teori. Yang pertama, fraud pentagon teori, yaitu bahwa faktor pemicu kecurangan adalah elemen dari teori fraud triangle. Ini merupakan pengembangan dari penelitian Cressy, yaitu pressure, opportunity, rasionalisasi, yang dalam teori ini juga ditambah, yaitu kompetensi dan arogansi. Yang kedua, ada agensi teori. Auditor internal sebagai pihak ketiga membantu memahami konflik kepentingan yang muncul antara prinsipal dan agen. Auditor yang independen dapat menghindari terjadinya kecurangan laporan keuangan yang dibuat oleh manajer. Yang terakhir, teori kontingensi, yaitu kompetensi, independensi, dan due professional care yang dimiliki oleh auditor dalam mencapai kualitas audit yang baik akan bergantung pada suatu kondisi tertentu. Berikut kerangka konseptualnya. Variabel independennya ini audit internal, variabel dependennya persepsi pencegahan kecurangan, yaitu ada fraud deterrence, fraud detection, sama fraud reporting. Kemudian kami menambahkan variabel kontrolnya ini komite audit dan senior manajemen. Selanjutnya, hipotesis yang pertama, fungsi audit internal berpengaruh untuk mencegah, mendeteksi, dan atau melaporkan kecurangan laporan keuangan jika Departemen Audit Internal melakukan pelaporan komite audit dibanding melakukan pelaporan kepada manajemen senior. Hipotesis yang kedua, fungsi audit internal berpengaruh untuk mencegah, mendeteksi, dan atau melaporkan kecurangan laporan keuangan jika diserahkan kepada auditor yang menangani laporan keuangan di 5 perusahaan, di mana selanjutnya dilaporkan kepada komite audit daripada saat Departemen Audit Internal melapor kepada komite audit. Hipotesis yang ketiga, fungsi audit internal berpengaruh untuk mencegah, mendeteksi, dan atau melaporkan kecurangan laporan keuangan jika diserahkan ke 5 perusahaan besar berbeda yang melapor kepada komite audit daripada ketika Departemen Audit Internal melapor kepada komite audit. Selanjutnya, metode penelitian akan dijelaskan oleh Kak Erina. Selamat pagi. Sebelumnya di sini agak nggak rapi ya ini ya. Tadinya kalau sebelum di upload udah rapi, tapi kenapa di sini jadi berubah ya? Harusnya di PDF kan dulu tadi. Oh. Atau di upload ulang atau nggak apa-apa, Bu? Coba aja deh. Sebentar ya, Bu ya. Selamat pagi Ibu dan teman-teman. Di sini saya melanjutkan presentasi yang sudah disampaikan sebelumnya oleh Saudari Gesti. Selanjutnya adalah metode penelitian. Di dalam penelitian ini menggunakan survei dengan subjeknya adalah petugas kredit di bank. Perusahaan di dalam survei ini yang digunakan adalah perusahaan publik, kemudian yang menghasilkan pendapatan lebih dari 150 juta dolar. Penelitian ini menganalisis pandangan responden terhadap 3 variabel, yaitu adanya kemungkinan fraud deterrence atau pencegahan fraud, kemungkinan fraud detection atau pendeteksian fraud, dan kemungkinan adanya fraud reporting atau pelaporan fraud.
variabel ini menggunakan skala 0 hingga 100. Jadi 0% untuk yang tidak ada perlindungan dan 100% untuk perlindungan penuh. Penelitian ini menggunakan metode ANOVA atau Analysis of Variance untuk setiap variabel dependence dan diuji perbedaan signifikansinya antara kelompok responden. Kemudian nanti dilanjutkan dengan punching test. Untuk sampel sendiri di dalam penelitian ini adalah sampel primer, yaitu kuantitatif menggunakan cross section dan uji beda dengan purposive sampling, yaitu tadinya dengan beberapa kriteria, yaitu perusahaan publik, kemudian dibagi lagi, dikriteriakan lagi perusahaan publik yang menghasilkan pendapatan lebih dari 150 juta dolar. Total survei yang dikirimkan ada 98 instrumen. 98 instrumen ini dibagi menjadi beberapa bagian. Ada 25 untuk 98 butir kali ya? Oh iya Bu, 98 instrumen, 98 butir. Instrumennya satu, isinya 98. 98 poin. 98 orang ya? orang. Terdapat 63 respon yang dikembalikan itu Bu. Jadi seperti Iya, berarti ke itu kuesionernya disebar ke 98 orang ini. Iya Bu. Dengan pembagian 25, 24, 24 dan 25. Ini lebih dong ya. 25 itu 98 butir pertanyaan. Butir pertanyaannya ada berapa? Pertanyaannya Yang dikembalikan 63, berarti yang diolah kan 63. Iya, dari 98 kembali 63. Insource kepada manajemen senior nih artinya apa nih Mbak? Ini laporan insource yang dari di dalam departemen itu sendiri kemudian dilaporkan kepada senior manajemen. Jadi masih di dalam satu perusahaan, tidak menggunakan perusahaan outsource. Iya, terus yang insource report to audit committee. Nah, itu berarti yang dari laporan insource-nya yang dari dalam perusahaan itu dilaporkan kepada komite audit yang ada di dalam perusahaan itu sendiri. CG-nya yang benar kan begitu. Ya. CG-nya dari internal auditor, dia dilaporkan ke komite audit. Itu kan yang sesungguhnya seperti itu. Yang kelompok 4, outsourcing perusahaan yang sama, maksudnya apa nih? Outsourcing firm? Itu menggunakan bantuan dari auditor independen di luar, Bu. Jadi dia laporan, kalau sepemahaman kami, itu laporan keuangan, laporan audit yang atau namanya outsource report, yang kemudian dilaporkan tadi kepada komite audit dan manajemen senior. Tetapi itu asalnya dari perusahaan outsource atau bantuan dari auditor independen yang di luar dari perusahaan itu sendiri. Pak Kus, mohon di mute dulu Pak Kus. Nah, biar nggak terlalu noise. Kemudian outsource different firm. Itu perbedaannya antara yang outsource dengan same firm sama yang different firm. Kalau yang kami pahami itu Bu, itu sama-sama menggunakan auditor independen dari luar, tetapi bedanya kalau yang same firm itu mereka berasal dari kantor yang sama, kalau yang different firm dari perusahaan-perusahaan yang berbeda. Oke.
Yuk lanjut. Ya, di sini adalah sebaran sampelnya atau dari demographic information-nya. Bisa kita lihat bersama-sama dari usia, kemudian pengalaman di dalam perkreditan dan lain sebagainya. Di sini kita lihat untuk mean atau rata-rata usia tertinggi dari subjek kita atau sampel kita itu tertinggi ada di kelompok in-source report ke manajemen senior, yaitu 46,5 tahun. Dan usia rata-rata terendah itu ada di outsource report dengan perusahaan berbeda, yaitu 40 tahun. Kemudian untuk rata-rata dari total sampel adalah 42,4 tahun. Lalu untuk pengalaman di bank, khususnya untuk di perkreditan, rata-ratanya terbesar 18,4 itu untuk lending, dan untuk pengalaman di banking saja 20,6. Kemudian untuk yang terkecil masing-masing 12,4 untuk lending experience dan 15 tahun untuk banking experience-nya. Lalu untuk presentasi pekerjaan perkreditan itu tertinggi senilai 86,1% dan terendah bisa kita lihat 80,9%. Selanjutnya untuk knowledge of external auditing dan knowledge of audit internal. Nah, itu rata-rata terbesar untuk yang audit internal pengetahuannya 5,6 dan untuk audit eksternal 6,4. Lalu rata terkecil untuk internal dan eksternal masing-masing 4,8 dan 5,6. Ini pengukurannya menggunakan skala yang tadi sudah disampaikan 0 untuk yang tidak berpengetahuan dan 7 untuk yang sangat berpengetahuan. Begitu Bu. Untuk selanjutnya, metode penelitian. Dalam penelitian ini untuk unit analisisnya adalah unit analisis kelompok karena survei yang digunakan ini diolah secara bersama-sama sebagai satu kesatuan. Kemudian untuk jenis datanya ini merupakan data primer karena menggunakan survei. Lalu merupakan data kuantitatif. Untuk pengambilan sampling tadi seperti yang saya sampaikan, purposive sampling, betul ya Bu ya? Iya, clustering dia, lebih ke cluster. Clustering. Karena kan dia kotak-kotakan kembali kan. Yang ini masuk ke sini, ini. Clustering. Kalau clustering dengan purposive sampling itu berarti berbeda ya Bu ya? Purposive juga, cuma dia dengan purposive itu kemudian dia cluster lagi gitu. Purposive ada tujuannya, kita nggak pakai random. Saya harus pakai auditor yang kayak begini. Nah, kalau purposive itu kan dari purposive itu kemudian diperkecil lagi, dipertegas lagi itu apa pembedanya. Jadi lebih spesifik kalau di cluster itu. Selanjutnya untuk variabel dan pengukurannya, ada 3 variabel, dependent, independent, dan kontrol. Dependent sendiri tadi ada fraud deterrence, kemudian fraud detection, dan fraud reporting. Lalu independennya ada audit internal. Untuk variabel kontrolnya kami masukkan komite audit dan senior management. Sedangkan pengukurannya di sini menggunakan skala 0% sampai 100%. Di dalam survei ini jadi menggunakan skala dari 0% sampai 100%. Jadi subjeknya bisa memilih di antara itu. Untuk tidak ada perlindungannya 0% dan maksimal perlindungan 100%. Untuk metode analisis sendiri menggunakan uji ANOVA one way dengan menggunakan Duncan multiple comparison test. Selanjutnya ada pembahasan. Ini dengan menggunakan analisis variance ANOVA. Bisa dilihat di tabel 2 bahwa di situ tidak ada perbedaan signifikan di antara tadi 4 golongan kelompok untuk persepsi kemungkinan deteksi kecurangan, yaitu dengan nilai F-nya 0,7, kemudian p-value-nya 0,556.
Lalu terdapat perbedaan signifikan dalam persepsi kemungkinan pencegahan kecurangan dengan F 4,87, p-value-nya 0,17. Oh sorry, 4,87 dengan p-nya 0,04, lalu 3,6 dengan p-value-nya 0,17. Setelah menggunakan ANOVA, kemudian dilanjutkan dengan Bunchen Multiple Comparison Test. Tes ini atau uji ini digunakan untuk mendeteksi perbedaan signifikansi antara semua pasangan atau semua kelompok yang memiliki peluang sama dengan nilai perbedaan signifikan yaitu 0,05. Hasilnya disajikan di tabel 2 untuk perumusan masalah 1 atau hipotesis pertama. Perbedaan yang cukup besar dalam respon rata-rata untuk ISM atau in-source report ke senior management dan in-source untuk audit committee masing-masing 39% dibandingkan dengan 51%. Itu sesuai dengan yang diharapkan. Lalu untuk hasilnya adalah yang in-source ke audit committee itu lebih besar dibandingkan dengan in-source report kepada senior management, yaitu 51% lebih besar dari 39%, sehingga hasilnya ini menerima hipotesis RQ1A dan RQ1C, di mana tadi RQ1A itu adalah pencegahan fraud, lalu RQ1C itu adalah pelaporan fraud. Jika dilakukan, keduanya itu jika dilakukan oleh Departemen Audit Internal kepada Komite Audit dibandingkan dilakukan oleh audit internal, kemudian dilaporkan kepada manajemen senior. Lalu selanjutnya untuk perumusan masalah 2 dan 3 atau untuk hipotesis 2 dan 3, itu hasilnya menunjukkan tidak ada perbedaan yang signifikan. Jadi persepsi dari tim outsource atau tim independen audit internal dengan kehadiran yang terbatas di perusahaan, mereka menyadari bahwa tidak ada peningkatan capability untuk menyediakan pelindungan terhadap pelaporan fraud atau pelaporan kecurangan. Hasil uji hipotesis sebagai berikut. Responden itu lebih memahami laporan in-source atau laporan yang dibuat di dalam perusahaan kepada komite audit itu sebagai kemungkinan besar untuk mencegah kecurangan dan pelaporan deteksi kecurangan dibandingkan dengan laporan in-source yang dilakukan kepada manajemen senior, di mana tadi kita lihat bahwa in-source report kepada audit committee itu lebih besar dari 1 dibandingkan dengan in-source report yang dilakukan kepada senior management. Nah, hasil penelitian ini menunjukkan adanya dukungan atas hipotesis yang pertama, yaitu hipotesis fraud deterrence dan hipotesis fraud reporting yang dilakukan oleh Departemen Audit Internal kepada Komite Audit. Kemudian yang kedua, karena kemungkinan deteksi penipuan tidak menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan seperti yang disebutkan di tabel tadi, hasil tidak mendukung RQ1B. Jadi menolak atau tidak mendukung RQ1B. RQ1B itu pendeteksian dari fraud yang dilakukan oleh Departemen Audit Internal kepada Komite Audit. Nah, hipotesis 2 dan 3 hasil menunjukkan tidak ada perbedaan yang signifikan. Kesimpulan. Coba tadi hasil uji hipotesisnya deh ke tabel. Yang tabelnya ini ya, Duncan-nya. Ini sama nggak dengan yang berikutnya? Sama, Bu. Sama ya? Sama. Oke, kita lihat yang lebih gede aja nih, yang biar terlihat. Sebelumnya, tabelnya lebih gede aja. Jadi gimana sih membaca tabel ini? Yang besar kan gimana ya? Ini ya, Bu ya? ANOVA ya, iya. Ini di highlight di tabel 2. Tabel 2 di highlight, nih gimana membacanya? Jadi Y-nya, ini sebenarnya hipotesanya untuk 3 jenis kan. Treatment means-nya itu ada
deterrence, detection, dengan reporting kan. Y-nya 3. Iya, Bu. Y-nya Y1, Y1, Y2, dan Y3. Y1 itu deterrence, Y2 detection, Y3 itu reporting. X-nya, ini uji beda ya. Jadi 4 kelompok. In source report to senior manager, in source report to audit committee, ini kelompok 1, sisi kirinya ya, sisi kiri. In source ini kelompoknya 4, in source report to senior manager, in source report to audit committee, outsource same firm, outsource different firm. Ini ya, ini kelompoknya uji beda. Apakah dengan 4 kelompok ini ada perbedaan deterrence, kualitas deterrence? Nah, hasilnya ISM lebih besar. Hasilnya ini signifikan semua. Artinya memang terdapat perbedaan persepsi deterrence, ya, perbedaan persepsi kualitas deterrence di antara 4 kelompok ini semua. Mana yang paling besar? Itu bisa kita lihat dari yang paling tinggi koefisiennya. Koefisiennya lihatnya dari mana? Standar means-nya, dilihat dari means-nya. Paling tinggi, ini yang di dalam kurung ini adalah standar deviasi. Ini membacanya seperti itu ya. Jadi ini yang dilakukan adalah uji beda persepsi antara 4 kelompok tentang 3 masalah. Masalah pertama, perceived deterrence. Masalah kedua, perceived detection. Masalah ketiga, perceived reporting yang dilakukan oleh 4 kelompok. Apakah keempat kelompok ini menghasilkan persepsi yang sama? Atau adakah perbedaan kualitas di antara mereka semua, di antara 4 kelompok ini? Ini membacanya seperti itu. Yang kita lihat untuk yang deterrence, ini ternyata kan berbeda semua, signifikan semua. Yang paling mampu memberikan perbedaan tertinggi itu ada di 67,14 dari outsource. Nilai outsource ini paling tinggi, 67 dan 61. Outsource same firm dan outsource different firm. 67,14 dengan 61,84. P-value-nya tinggi, F testnya tinggi, signifikan, P-value-nya juga signifikan. Kemudian untuk yang kedua, deteksi, semuanya nggak berbeda, nggak ada yang signifikan. Jadi ini nggak bisa dibahas, tidak bisa disimpulkan. Taunya dari mana? Significant difference? None. Tak ada satupun yang signifikan di antara semua, semuanya tidak mampu memberikan penjelasan yang lebih baik. Kemudian perceived likelihood of reporting. Ini paling tinggi yang mana? Laporan. Persepsi yang mampu memberikan pelaporan yang lebih baik, lebih berkualitas itu kelompok yang mana? Outsource different. Outsource different. Ya, outsource different. Jadi begini ya cara membacanya.
Kan treatment means itu means-nya itu A, kemudian di dalam kurung di bawahnya itu standar deviasi. Nah, berarti yang bisa hipotesa yang terdukung itu adalah hipotesa 1 dan hipotesa 3. Mana yang paling signifikan? Yang paling signifikan itu yang mean-nya tinggi. Karena kan dia dari 0 sampai 100. Iya kan? 0 dari 1 sampai 100. 1% sampai 100% kan? Dia jawabannya kan, dia diberikan jawaban. Iya, Jadi Bu. 82. Heeh. Tinggi. Jadi yang paling tinggi 84,89% outsource different firm. Jadi dia lebih masuk akal karena berarti kan dia lebih independen begitu membacanya. Oke, Baik, Bu. kelemahan coba kita lihat keterbatasan. Untuk keterbatasannya, pengumpulan survei yang terbatas karena pada penelitian ini hanya memiliki 1 kasus skenario dalam survei. Ini dinyatakan oleh autornya. Iya, Bu, ada di dalam papernya. Ada di dalam papernya ya. Keterbatasan. Menurut Anda apa lagi? Ada keterbatasan lain nggak? Kalau jumlah sampel di dalam kelompok itu sama nggak? Mix tadi ya, Bu, ya? Kalau mix gimana? Maksudnya yang outsource dari firm sama dari luar di mix? Enggak di mix. Di mix entah lapornya ke senior atau lapor ke audit committee. Mungkin nggak kayak gitu? Kalau saya malah ngelihat ketika dalam satu kelompok, karena dia dibagi menjadi 4 kelompok ya. Ya. Untuk bisa dibandingkan itu kan harus setara kan, masing-masing jumlah kelompok sama mestinya. Nah, adakah perbedaan jumlah yang signifikan gitu? Jomplang nggak istilahnya? Mana yang paling banyak di antara 4 kelompok itu sehingga itu bisa menimbulkan bias. Kalau misalnya makin banyak orang yang menjadi responden, kemungkinan kan jawaban juga semakin lebih valid kan dibanding kalau misalnya satu kelompok ini hanya 5 orang, di sini 25 orang, di sini 3 orang, di sini 10 orang. Perbedaan jumlah kelompok sementara kita membandingkan persepsi kelompok itu kan menjadi tidak fair. Iya. Jadi jumlah Di masing-masing kelompok kalau misalnya itu 14. Iya, masuk keterbatasan. Itu nggak imbang nggak? Enggak, Bu. Yang di penelitian ini berbeda. Untuk yang in-source report ke senior management itu hanya 14. Itu sama dengan outsource report ke same firm. Kemudian in-source report ke audit committee 16. Outsource report ke different firm itu 19. Jadi berbeda. Sebenarnya nggak terlalu signifikan ya. Sebenarnya nggak terlalu signifikan.
Ya mungkin yang diakui cuma satu itu. Coba perbedaan kepengetahuan tentang audit aja. Kalau lihat dia dari pengalaman dia, nah itu bisa juga. Oke. Terus keunggulan penelitian ini apa, Non? Menurutmu? Mungkin nggak dilakukan di sini? Halo, mungkin nggak dilakukan di sini? Oke. Hilang ya? Mungkin aja, Bu. Hmm? Kenapa? Jadi untuk mungkin saja bisa dilakukan di sini karena tadi kan jika dilihat dengan karakteristik dari sampelnya itu mungkin masih bisa, Bu. Doable ya? Doable. Dia sertakan instrumennya nggak? Oh, enggak, Bu. Enggak, Bu. Enggak dijelasin. Enggak ya. Di penelitian ini terbatas sekali yang cantumkan hanya dua tabel itu, Bu. Tabel demografi sama standar deviasi yang tadi, Bu. Iya, ini karena hal baru semua ini. Iya. Oke, ada komen dari teman-teman yang lain. Ini sudah sangat bagus ininya mereviewnya. Progresnya luar biasa. Cakep. Ini kelompok berapa, Non? Saya kelompok 6, Bu. Kelompok 6 ya, kelompok 6 udah oke. Dari kemarin ya, kelompok 5 juga sudah oke. Ini semakin kesini semakin baik. Ini makin mudah nanti mengikuti kelas seminar riset. Ada komen nggak teman-teman yang lain? Sambil jalan kita mulai presentasi yang berikutnya. Ya, sambil jalan bukan berarti ini berhenti ya. Kalau ada yang mau ditanyakan silakan lewat WA group. Bu, nanya sebentar dong, Bu. Yuk, silakan. Jadi sekarang tuh rupanya saya bekerja bukan di auditor, jadi saya belum tahu Bu mengenai dunia auditor apa yang sekarang ini. Jadi rupanya tuh sekarang auditor bisa untuk internal auditor itu bisa hire outsource gitu ya Bu dari external auditor. Saya tahu saya kan paling kalau external auditor kayak jasa apa tuh assurance-nya gitu kan ya Bu ya, pemeriksaan apa ini berarti maksudnya part di dalam layanan assurance itu ya Bu ya? Iya, manajemen itu dia kayak akhirnya kayak accounting kan, jasa akuntansinya itu. Iya, kayak merapikan inside of the company gitu maksudnya Bu ya? Iya. Oke Bu ya, oke. Baru mudah. 3. Gitu ya. Oh, dia ada 3 orang. Oke, jangan berhenti ya. Nanti silakan bertanya via WA. Kita harus move on, masuk ke kelas slide yang berikut. Terima kasih untuk penyaji yang sebelumnya. Good job. Sama-sama, Bu. Bagus banget. Mudah-mudahan ini lebih bagus lagi ya. Yuk, silakan Mas Tari, Jusia.
Anissa. Baik Bu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan semua, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan terkait jurnal dengan judul Internal Information Quality and Tax Motivated Income Shifting. Di kelompok kami ada 3 orang, yaitu Jusia, saya sendiri Sarip, dan Anissa Novalia. Jadi dari jurnal yang kami baca itu, fenomena yang diangkat itu terkait dengan bagaimana perusahaan-perusahaan di Amerika itu, perusahaan multinasional khususnya, yang melakukan income shifting alias pergeseran pendapatan untuk penghindaran pajak yang tinggi di Amerika. Di mana di sana itu dibutuhkan informasi internal yang memadai untuk bisa menyusun strategi perencanaan pajak sehingga nanti besaran pajak yang ditanggung itu bisa direncanakan dengan baik, itu nggak sebesar itu. Kemudian informasi internal perusahaan juga dikaitkan dengan pergeseran pendapatan bagi perusahaan-perusahaan dengan penjualan di luar negeri dengan ketidakpastian yang tinggi dibandingkan dengan ketidakpastian yang rendah. Kemudian yang terakhir, di mana pengalihan pendapatan itu memerlukan koordinasi yang baik antara unit perusahaan di masing-masing negara sehingga informasi internal itu dapat dikoordinasikan sesuai dengan yang diperlukan. Kemudian rumusan masalah dari jurnal ini ada 3. Yang pertama itu, apakah terdapat pengaruh kualitas informasi internal yang tinggi terhadap pengalihan pendapatan yang dimotivasi oleh pajak pada perusahaan multinasional di US? Kedua, apakah terdapat pengaruh kualitas informasi internal terhadap pengalihan pendapatan yang dimotivasi oleh pajak pada perusahaan multinasional dengan ketidakpastian penjualan asing? Yang ketiga, terdapat pengaruh kualitas informasi internal terhadap pengalihan pendapatan yang dimotivasi oleh pajak pada perusahaan kebutuhan koordinasi yang tinggi. Dalam latar belakang dijelaskan 2 variabel, yaitu variabel independennya terkait dengan EQ atau Internal Information Quality, kualitas informasi internal, dan dependennya terkait dengan income shifting, pengalihan pendapatan yang dimotivasi oleh pajak. Namun jika kita lihat lebih detail di model penelitian, maka di situ ada 3 variabel. Yang pertama itu independen itu tidak hanya EQ, tapi juga ada return on sales dan tax incentive. Kemudian variabel kontrolnya ada firm size, return on asset, dan firm age, dan dependennya income shifting. Kemudian tujuan penelitiannya, yang pertama itu untuk menguji pengaruh antara kualitas informasi internal dengan pengalihan pendapatan yang dimotivasi oleh pajak di perusahaan multinasional. Yang kedua, untuk menguji pengaruh antara kualitas informasi internal dan pengalihan pendapatan yang dimotivasi oleh pajak pada perusahaan multinasional dengan ketidakpastian lokasi penjualan. Dan yang ketiga, untuk menguji pengaruh antara kualitas informasi internal terhadap pengalihan pendapatan yang dimotivasi oleh pajak pada perusahaan multinasional dengan kebutuhan koordinasi. Dalam jurnal tersebut hanya ada 1 kontribusi yang dijelaskan di latar belakang, yaitu terkait dengan kontribusi teoritisnya saja, yaitu bahwa hasil penelitian ini itu memberikan bukti bahwa proses internal perusahaan, proses informasi internal perusahaan itu mempengaruhi strategi income shifting. Kemudian yang kedua, memperluas literatur di mana kualitas informasi internal mempengaruhi strategi perencanaan pajak, khususnya income shifting yang dimotivasi oleh penghindaran pajak. Kemudian kebaharuan penelitian ini itu terletak pada penggunaan variabel kualitas informasi internal yang diuji terhadap kegiatan penghindaran pajak melalui pengalihan pendapatan atau income shifting. Beberapa penelitian terdahulu, yang pertama dari Gruber tahun 2003, dia menguji bahwa pengalihan pendapatan dimotivasi oleh pajak menunjukkan biaya pengalihan pendapatan adalah berhubungan negatif dengan kecenderungan perusahaan untuk mengalihkan pendapatan. Kemudian yang kedua, Claassen dan Lavente menunjukkan bukti empiris dengan meningkatkan regulatory cost of shifting akan mengurangi aktivitas pengalihan pendapatan income shifting. Kemudian Harris tahun 93 membuktikan bukti awal tentang karakter perusahaan seperti RI, iklan, dan biaya sewa atau aset tak berwujud yang terkait dengan pengalihan pendapatan. Kemudian Brezel and Deng 2006, Billes et al., Cheng, Goodman, dan Heisman and Huang
itu menghubungkan lingkungan informasi internal berkualitas tinggi dengan peningkatan alokasi modal internal, efisiensi investasi, dan mengurangi keterlambatan dalam melaporkan pendapatan dan nilai perusahaan yang lebih tinggi. Kemudian Robinson, Sachs and Weaver tahun 2010 menemukan bahwa pengambilan keputusan yang efektif tergantung pada efisien dan tepat waktu transfer informasi antar unit bisnis, terutama ketika keputusan dibuat di tingkat perusahaan. Terlepas apakah keputusan bisnis tersebut terpusat, fungsi administratif seperti Departemen Pajak umumnya beroperasi di tingkat perusahaan. Gruber tahun 2003 juga menemukan kualitas informasi internal yang lebih tinggi memungkinkan perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak yang lebih besar. Meskipun mereka berspekulasi tentang strategi pajak, misalnya harga transfer, kredit R&D, alokasi utang, dan kekayaan intelektual, yang mungkin dipengaruhi oleh kualitas informasi internal, mereka fokus pada penghindaran pajak secara umum dan tidak menyelidiki strategi tertentu yang mungkin difasilitasi oleh lingkungan informasi berkualitas tinggi. Dan yang terakhir, Robinson et al. Tahun 2010 menjelaskan bahwa perusahaan multinasional biasanya menggunakan beberapa aktivitas perencanaan pajak sebagai bagian dari strategi pajak keseluruhan. Dan banyak dari keputusan perencanaan pajak ini memerlukan transfer informasi dari berbagai unit bisnis secara tepat waktu untuk menjadi sukses. Beberapa grand teori yang sebaiknya digunakan dalam penelitian ini, yang pertama stakeholder theory, di mana Freeman and Reed tahun 83 mengembangkan stakeholder theory memperkenalkan konsep tersebut dalam dua model, yaitu model kebijakan dan perencanaan bisnis dan model tanggung jawab sosial perusahaan dan manajemen stakeholder. Teori stakeholder teori yang berfokus pada hubungan antara organisasi perusahaan dan stakeholder. Stakeholder sendiri merupakan individu, sekelompok manusia, komunitas, ataupun masyarakat, baik secara keseluruhan maupun parsial, yang memiliki hubungan serta kepentingan terhadap perusahaan. Teori stakeholder mengatakan bahwa perusahaan tidak beraktivitas hanya untuk kepentingan pemilik saham, melainkan juga semua stakeholder lainnya. Kemudian yang kedua terkait dengan compliance theory atau teori kepatuhan yang dikemukakan oleh Taylor tahun 90, menggambarkan orang akan cenderung patuh pada norma atau peraturan yang ada. Teori kepatuhan merupakan teori yang menjelaskan suatu kondisi di mana seseorang taat terhadap perintah atau aturan yang diberikan. Pemerintah telah membuat kebijakan atau peraturan serta sanksi terhadap batas waktu penyampaian pelaporan. Kemudian yang ketiga terkait dengan teori pengambilan keputusan, di mana Bragg and Sapin memiliki perspektif mengenai teori decision making merupakan salah satu cara untuk memahami perilaku negara dalam hubungan internasional. Decision making memiliki struktur dan ruang lingkup pada sistem domestik dan sistem internasional yang harus dipertimbangkan oleh negara. Faktor internal dan eksternal akan membuat preferensi negara pada pembuatan kebijakan luar negeri. Faktor internal lebih menekankan pada hubungan masyarakat dengan negara, sedangkan faktor eksternal lebih menekankan struktur internasional seperti hubungan antara negara serta situasi dunia. Dan yang terakhir, teori kewajiban pajak mutlak atau bisa juga disebut teori bakti. Teori ini didasarkan pada yang menyatakan bahwa negara merupakan suatu kesatuan yang di dalamnya setiap warga negara terikat. Dan lembaga tersebut memberikan hidup kepada negaranya dan dapat membebani setiap anggota masyarakat dengan kewajiban-kewajiban seperti pajak. Di mana Mardiasmo juga menjelaskan dasar keadilan pemungutan pajak terletak pada hubungan rakyat dengan negaranya. Setiap warga negara yang berbakti, rakyat harus menyadari pembayaran pajak adalah suatu kewajiban. Kerangka konseptual dari jurnal tersebut itu ada 3 variabel independen, return on sales, tax incentive, dan kualitas informasi internal. Kemudian dependennya ini berdasarkan hipotesis juga ada 3. Yang pertama itu terhadap pengenaan pendapatan pada perusahaan multinasional. Yang kedua terhadap perusahaan multinasional dengan ketidakjelasan penjualan luar negeri. Dan yang ketiga terkait dengan perusahaan multinasional dengan kebutuhan koordinasi. Di mana ada 3 variabel kontrol juga, yaitu firm size, return on asset, dan firm age. Kemudian untuk perumusan hipotesis juga ada 3. Yang pertama itu bahwa perusahaan multinasional di Amerika melakukan pengalihan pendapatan yang dimotivasi oleh pajak akan lebih tinggi apabila memiliki kualitas informasi internal yang tinggi. Artinya ada pengaruh positif antara kualitas internal dengan pengalihan pendapatan. Yang kedua, adanya pengaruh kualitas informasi internal terhadap pengalihan pendapatan yang dimotivasi oleh pajak lebih kuat
pada perusahaan dengan ketidakjelasan yang tinggi terhadap penjualan di luar negeri. Ini juga pengaruhnya positif. Dan yang ketiga, pengaruh kualitas informasi internal terhadap pengalihan pendapatan dimotivasi pajak lebih kuat pada perusahaan dengan kebutuhan koordinasi yang besar. Ini juga pengaruhnya positif. Selanjutnya untuk metodologi dilanjutkan oleh Mbak Anissa. Baik, terima kasih Pak Sarif. Untuk metodologi penelitian, kami melakukan definisi operasional dan pengukuran variabel terlebih dahulu, di mana variabel independennya adalah income shifting. Ini didefinisikan oleh Klassen dan Shuttleworth pada tahun 1998. Pengalihan pendapatan adalah praktik memindahkan pendapatan dari satu yurisdiksi hukum ke yurisdiksi hukum lainnya. Nah, pengukurannya itu dengan menggunakan rasio foreign return on sales, foreign return on sales-nya. Dengan tekniknya diukur dengan jumlah pendapatan sebelum pajak asing dibagi dengan jumlah penjualan asing. Dari pre-tax foreign income dibagi ke foreign sales-nya. Lalu diukur juga return on sales-nya dengan menggunakan rasio worldwide return on sales, di mana tekniknya ini diukur dengan jumlah pendapatan sebelum pajak di seluruh dunia dibagi dengan jumlah penjualan di seluruh dunia. Jadi pre-tax income dibagi sama total sales. Lalu dicari pengaruhnya untuk tax insentifnya terhadap income shifting dengan melakukan pengukuran insentif to shift income yang diukur dengan menggunakan teknik pengukurannya yaitu tarif pajak menurut Undang-Undang AS yang sebesar 35%, dikurangi jumlah total biaya pajak asing, lalu dibagi dengan jumlah pendapatan sebelum pajak asing. Next. Baik, untuk variabel kedua yaitu ada ketidakpastian penjualan. Ini variabel dependen yang kedua. Ini didefinisikan oleh Gallimore dan Labro tahun 2015. Pengalihan pendapatan yang efektif mengharuskan manajer untuk mendapatkan informasi yang akurat dan tepat waktu tentang operasi organisasi. Tetapi efektivitas informasi yang akurat dan tepat waktu mungkin lebih juga dalam periode ketidakpastian operasional. Dan pengukurannya itu menggunakan rasio foreign sales volatility. Tekniknya adalah dengan standar deviasi penjualan asing selama periode 5 tahun. Dari tahun T ke T plus 4. Dan diskalakan dengan total penjualan di tahun T. Lalu, independen yang ketiga adalah kebutuhan koordinasi. Ini didefinisikan oleh B. Simon et al. 2017. Koordinasi lintas unit bisnis yang berbeda diperlukan untuk strategi pengalihan pendapatan yang efektif karena pengalihan pendapatan melibatkan keputusan operasional dan akuntansi. Nah, pengukurannya adalah dengan menggunakan rasio geographic dispersion dan R&D intensity. Ini tekniknya jumlah resiko kuadrat dari penjualan perusahaan di setiap segmen geografis terhadap total penjualan perusahaan minus 1 dan dibandingkan dengan minus 1. Lalu biaya penelitian dan pengembangan pada tahun T diskalakan dengan total aset dari tahun T-1. Untuk variabel independennya adalah internal information quality. Ini didefinisikan oleh Gallimore dan Labro juga tahun 2015. Kualitas informasi internal didefinisikan sebagai aksesibilitas, kegunaan, keandalan, akurasi, kuantitas, dan rasio sinyal ke noise dari data dan pengetahuan yang dikumpulkan, dihasilkan, dan dikonsumsikan dalam suatu organisasi. Dan pengukurannya menggunakan rasio earning announcement speed, absence of error related restatement, dan composite IIQ measure. Tekniknya adalah variabel composite IIQ diukur dengan memberi 4 EAS ke dalam desil menurut industri, French 17, dan setiap peringkat dikalikan dengan 0,1 sehingga peringkat EAS berkisar dari 0,1 hingga 1, dan semua perusahaan menerima nilai 0 jika mereka memiliki penyajian kembali kesalahan.
Sementara perusahaan tanpa penyajian kesalahan mempertahankan peringkat DCS mereka. Dan untuk variabel kontrol, ini adalah pengukurannya dengan size, ROA, dan age. Ini definisinya adalah ukuran perusahaan dilihat dari nilai pasar ekuitas, ROA sebagai pendapatan sebelum pajak dibagi menjadi total aset pada akhir tahun T-1, dan usia perusahaan dari lamanya waktu perusahaan terdaftar di Konfirmasi. Nah, untuk rancangan penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif, dan penelitian ini menggunakan dua model pengujian, yaitu model persamaan untuk pengujian hipotesis 1 dan cross-sectional pengujian hipotesis 2 dan 3. Dan unit analisisnya adalah dilakukan secara kelompok dengan menjabarkan hasil penelitian terhadap setiap variabel yang diuji dari seluruh 5.021 sampel. Jenis datanya adalah data sekunder dan menggunakan data panel banyak perusahaan dalam 5 tahun. Oke, ini untuk pengambilan sampel. Pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan metode passive sampling, dan sampel penelitian ini terdiri dari perusahaan AS dengan penjualan asing dalam 5 tahun berturut-turut. Data yang tersedia dari tahun fiskal 1996 hingga 2011 dibasis data Compustat dan Compustat Segment. Karena insentif pengalihan pendapatan dan pengembalian penjualan didasarkan pada perhitungan 5 tahun ke depan, variabel-variabel ini menggunakan data sampel sampai 2015. Dan penulis juga membuat beberapa pengecualian, yaitu mengecualikan lembaga keuangan dan utilitas karena pengakuan pendapatan dan perbedaan peraturan, dan mengecualikan perusahaan yang rugi karena insentif pengalihan pendapatan mereka tidak jelas, dan karena perusahaan yang rugi memiliki insentif untuk menunda pengumuman pendapatan. Di sini ada rincian sampelnya, di mana tadi sudah ada beberapa pengecualian yang dilakukan oleh peneliti, dan final sampelnya adalah sebanyak 5.021. Untuk metode analisis data, jadi untuk pengujian hipotesis 1 ini terkait dengan income dengan IIQ, dianalisis menggunakan model regresi linear ordinary least square dengan persamaan berikut ini. Lalu untuk pengujian hipotesis keduanya adalah cross-sectional studies. Jadi tekniknya adalah sampel akan dibagi menjadi dua kelompok. Ada perusahaan dengan ketidakpastian penjualan asing yang rendah dan perusahaan dengan ketidakpastian penjualan asing yang relatif tinggi. Lalu membandingkan koefisien IIQ dan tax incent di persamaan tadi dan di kedua model. Lalu untuk pengujian hipotesis 3, sampel ini akan dibagi menjadi dua kelompok juga. Ada perusahaan dengan geographic dispersion dan R&D yang tinggi, dan perusahaan geographic dispersion dan R&D yang rendah. Lalu membandingkan koefisien IIQ dan tax incent dari persamaan tadi di kedua model. Next. Oke, untuk ini akan dijelaskan oleh Jusia. Ayo. Halo, selamat pagi semuanya. Pada pagi hari ini saya akan melanjutkan penjelasan dari Anissa mengenai dari statistik deskriptif yang yang kelompok kami bahas. Jadi di sini kecil banget ya Bu.
Di sini tuh kelihatan bahwa, nilai mean, standard deviation, sama mediannya dari semua data yang kita, yang jurnal ini research, eee, si total sales, pre-tax income, dan, return on sales lebih besar daripada literatur sebelumnya karena di studi ini menggunakan data yang lebih baru. Terus untuk yang median earning announcement speed ialah -0,096 yang mewakili sekitar 35 hari dari akhir tahun fiskal. Dan perusahaan yang lebih cepat dengan persentil 95% itu mengumumkan dalam 20 hari dan perusahaan yang lebih lambat dengan persentil 5%. Dengan harinya itu ialah 67 hari. Untuk sekitar 89% dari perusahaan ini tidak memiliki penyajian kembali terkait kesalahan yang berarti bahwa 11% dari pengamatan perusahaan menerima skor komposit IIQ ialah 0. Dan untuk skor median komposit untuk IIQ ialah 0,05 dengan distribusi antara dari 0 hingga 1. Dan berdasarkan pada keberadaan penyajian kembali terkait kesalahan dan pengangkatan desil tadi announcement speed. Next. Nah, di sini sebenarnya nih, menurut saya ialah uji korelasi untuk melihat seberapa correlate, setiap variabel di dalam jurnal ini. Kalau misalnya di jurnalnya itu, di bawah tabelnya itu ada tulisan signifikannya itu 0,05, di bawah 0,05. Jadi kalau misalnya signifikan yang di correlation ini di atas 0,05, berarti dia tidak berkorelasi. Next. Untuk uji hipotesis, yang pertama ialah di sini tuh kita tuh melihat di situ kan ada kayak bintang 3, ada bintang 2, sama bintang 1. Tapi kalau untuk yang tabel 2 ini hanya ada bintang 3. Maksudnya bintang 3 itu ialah koefisiennya itu tuh kurang dari 0,01 tuh. Atau signifikannya itu 1%, ya. Bener atau enggak, Bu? Atau saya kebalik nih, Bu? Jadi kalau misalnya dari tabel ini, kita melihat bahwa hasil dari pengolahan datanya itu menunjukkan kalau konsisten hipotesa pertama di studi ini dengan koefisien interaksi antara IIQ dan tax incentive itu berhubungan positif dan signifikan. Di sini juga menunjukkan bahwa perusahaan dengan IIQ tinggi terlibat dalam tingkat yang lebih tinggi dari pengalihan pendapatan yang dimotivasi pajak. Next. Untuk di tabel 3 ini, di sini terlihat hasil menunjukkan kalau konsisten dengan hipotesis kedua di research ini. Di sini menemukan bahwa kalau di B4, which is yang di IIQ dan tax incentive, dan yang satu lagi for high uncertainty lebih besar daripada for low uncertainty itu menunjukkan bahwa pengaruh si IIQ terhadap pengalihan pendapatan yang bergerak oleh pajak lebih kuat untuk perusahaan dengan pendapatan yang lebih besar. Nah, di sini kita lihat, hasil dari olahan datanya itu tuh signifikannya ini menggunakan, 1%, 5%, dan juga yang 10%. Makanya di situ ada bintang 1, bintang 2, sama bintang 3. Next. Untuk yang tabel 4, di sini terlihat variabel ini untuk menunjukkan konsistensi dari hipotesis ketiga, yaitu pengaruh IIQ terhadap pengalihan pendapatan yang dimotivasi pajak yang lebih kuat untuk perusahaan dengan kebutuhan koordinasi yang lebih tinggi. Nah, di sini kalau teman-teman lihat tuh, aduh kecil banget ya tulisannya.
Ada yang hasilnya itu sig-nya itu bukan sig, tapi koefisiennya itu di bawah 0,01, which is itu dia berarti signifikan atau mempunyai pengaruh terhadap si, variabel terhadap, hipotesis yang ada yang sudah dibahas tadi. Begitu, terus yang terakhir ialah kesimpulan, implikasi, dan juga batasan dari studi ini. Di sini kesimpulannya ternyata tuh ada pengaruh positif antara si IIQ perusahaan terhadap pengalihan pendapatan yang didorong oleh pajak dengan menunjukkan bahwa IIQ yang lebih tinggi memungkinkan si manajer untuk lebih mengidentifikasi dan mengeksekusi peluang pengalihan pendapatan. Nah, setelah itu hasil dari uji hipotesanya yang kedua ini menunjukkan bahwa kalau misalnya si IIQ ini lebih menguntungkan bagi company yang lingkungan pergantiannya ini yang pendapatannya itu tidak pasti dibandingkan dengan yang mudah diprediksi. Dan yang terakhir kesimpulannya ialah kami menemukan bahwa kalau IIQ yang lebih tinggi ini terkait dengan pengalihan pendapatan yang dimotivasi pajak di antara perusahaan dengan kebutuhan koordinasi yang lebih besar. Implikasi dari research ini ialah yang pertama, studi ini memperluas penelitian sebelumnya dengan memberikan bukti sejauh mana sih proses internal perusahaan mempengaruhi strategi pengalihan pendapatannya. Yang kedua ialah studi ini memperluas penelitian sebelumnya dengan berfokus bagaimana kualitas informasi internal mempengaruhi strategi perencanaan pajak dalam perusahaan tertentu, pengalihan pendapatan yang dimotivasi oleh pajak. Dan yang terakhir ialah penelitian ini nih untuk melengkapi penelitian dari prior research-nya sebelumnya dengan memberikan wawasan tambahan tentang IIQ pada strategi penghindaran pajak yang tertentu yang biasanya ini digunakan oleh perusahaan multinasional. Dan limitation-nya dari research ini ialah sampel ini terdiri dari perusahaan yang cukup besar, profitable, dan juga yang mapan, yang merupakan hasil dari proses pemberian sampel dan persyaratan data penelitian ini mengakibatkan adanya kemungkinan bahwa temuan makalah ini tidak dapat digeneralisasi untuk perusahaan yang berukuran kecil, rugi, ataupun perusahaan yang baru. Sekian presentasi dari kelompok kami, Bu. Iya. Kembali ke data deh, ke variabel. Yang ini, Bu. Jadi variabel Y-nya apa ya? Y-nya income shifting, pengalihan pendapatan. Coba ke ininya. Ke tabel. Inclusive income. Kayaknya redundan deh. Saya dikasih ininya deh, apa yang bahasa Inggrisnya deh, abstraknya. Apa? Tadi tuh artikelnya, Mas. Iya, Bu. Coba ditampilkan. Sebentar. Kelompok.
sih caranya ya? Atau ini aja, apa, next slide coba. Oh, Enggak, yang tadi. yang Bukan next slide yang tadi. yang depan. Habis, nah ini ketidakpastian penjualan, kebutuhan koordinasi. Kemudian ini bukannya X ya, ketidakpastian penjualan. Kalau di Kebutuhan koordinasi itu X bukan? enggak, kalau di itu Bu dijadiin ini Bu apa? Y-nya itu dibagi lagi Bu. Jadi apa income shifting bagi perusahaan-perusahaan yang penjualannya itu tidak inkonsisten gitu. Di ketidakpastian penjualannya di luar negeri tinggi. Sama yang bagi perusahaan yang butuh koordinasi tinggi juga. Apa itu jadi Iya, Y Bu ya? dia foreign sales volatility-nya dibagi dua kan, dia menjadi yang dia menjadi dua kelompok, makanya dia pakai logit ya. Cross section tadi itu Bu ya. Dia dibagi menjadi dua, dia yang volatility-nya rendah dengan yang volatility-nya tinggi, sama yang geographic dispersion-nya rendah sama yang tinggi. Itu jadi dua kelompok kan dia. Iya, iya Bu. Iya. Terus X-nya apa coba? Internal information quality. Internal information quality. X-nya cuma satu berarti. Coba kita lihat hasil tabel analisisnya, hasil uji tabel hipotesis hasil. Bu ya. Iya Bu, siap. Hasil uji. Hasil uji ini Bu untuk H1. H1 composite EEG measure signifikan. Nah, ini berarti Y-nya itu X. Incentive to internal information quality. Tidak ada tax incentive. Return on sales tadi Y. Bukan deh. Kayaknya itu X Bu. Itu X Bu, kalau lihat dari Iya. equation-nya. ROS, tax incent, IIQ sama itu tax incent kali IIQ itu kalau baca dari equation-nya itu dia sih jadi independen. Iya, iya independen. Iya. Tadi kayaknya di Iya, definisi dia. operasional kurang dijelasin Bu yang ROS sama tax incent. Yang komposit IIQ-nya ini malah dia menjadi internal information quality. Dia malah menjadi Y. Yang mana Bu? IIQ-nya. Bentar. Internal information quality ini bagi dua ya. Ini Y. Enggak.
motivasi, composite EQ measure. Ini jadinya bingung deh. Menurutmu yang Y yang mana? Yang IIQ bukan, Bu? Kalau dari tabel ini sih jadi seolah-olah IIQ-nya jadi itu, Bu, jadi Y. Iya. Iya. Iya, betul, Bu. Beta 1, beta 2, beta 3. Iya, dijadiin 1%. Itu Y-nya itu adalah composite EQ measurement ini. Dia jadi 2 regression. Oh, iya, iya, iya. Dia 2 regression without EQ dengan composite EQ measurement. Bu, Untuk H1, motivated income shifting. Text motivated person. Text motivated-nya dijelaskan dengan diukur dengan worldwide return on sales dengan insentif to shift income tax incentive. Begitu ya. Iya, Bu. Coba kalau yang hipotesa kedua. Bu mau nanya boleh nggak, Bu? Mm-mm. Pak Syarif boleh balik yang ke tadi nggak? Oh, iya, iya. Ini H1. Nah, kalau misalnya kayak gini berarti dia ngolahnya pakai apa ya, Bu? Regresi apa ya namanya, Bu? Tadi dia pakai apa ya? Soalnya dia pakainya dummy. Kalau dummy berarti Ketika dia pakai logistik ya, probit. Tapi yang IIQ ini kan dia pakai ini komposit ya. Ada mengukur IIQ ini gimana? IIQ. Kalau di jurnal, bentar. Menggunakan Ada 3. T plus berapa ya tadi ya? Saya baca. Tadi Kayaknya untuk ada yang nilai IIQ komposit pakai ya. 3 rasio, Bu. Hah? Yang IIQ tadi pengukurannya itu pakai 3 rasio. Iya, pakai 3 rasio kan. Iya. Iya. Kemudian udah diukur nih, semua udah dapet nih angkanya. Kemudian dia cluster. Without EEQ dengan composite EEQ measurement. Internal information quality. Internal information quality. Nah, ini definisinya nih, without EEQ ini apa? Without EEQ itu Bu, kalau saya di sini kan di belakangnya itu ada lampiran IIQ-nya itu diukur dengan memberi peringkat IAS, Earning Announcement Speed. Jadi dia peringkatnya di 0, maksudnya peringkat IAS-nya itu dari 0,1 sampai 1. Iya, kan dia diukur dengan 3 indikator kan? Oh. Dia diukur dengan 3 indikator. Kalau dia menggunakan ketiga indikator itu semua, maka yang dipakai komposit. EEQ measurement. Oke. Ya, komposit, nilai komposit. Jadi kalau misalnya cantik, tinggi, langsing, nah ini komposit nih. Dia pakai nih semua informasinya untuk menghitung EEQ.
Tapi ada juga perusahaan yang dia tidak memenuhi dan dia ada satu komponen yang tidak ada di dalam tiga instrumen tadi. Tadi kan cantik, langsing, tinggi kan. Nah ini ada satu perusahaan yang dia hanya punya satu komponen aja. Maka dia nggak bisa dibuat komposit. Makanya dia pakai without EEQ. Itu. Nah, ketika dia pakai komposit EEQ, berarti kan dia memakai ketiga indikator pengukuran EEQ. Ini signifikan hasilnya. Worldwide return on sales dia signifikan. Kemudian incentive to shift income signifikan. Sama di keduanya signifikan semua. R-square-nya tinggi juga, 41%, dan keduanya 41% juga. Bu, Ini mau hasilnya nanya lagi. bagus ya. Maaf ya Bu, banyak nanya. Itu kalau yang prediction, kenapa dia pakai tanda tanya ya Bu? Yang Internal di-prediction. information quality. Saya masih nggak mudeng Karena kan bacanya. dia, yang mau diolah itu kan internal information quality, kali tax incentive. Ini yang mau dia belum muncul angkanya, dia tidak dihipotesakan. Dia tidak dihipotesakan. Beta 3. Jadi kan hipotesanya dia akan seperti ini nih. Yang beta 1, hipotesa 1A, perusahaan yang mempunyai return on sales dunia ini akan berpengaruh positif terhadap tax shifting. Dia punya insentif, jadi dia akan melakukan income shifting karena dia melakukan penjualan tingkat dunia. Return on sales itu. Ini sama. Nah, internal information quality ini dia tidak diujikan di sini karena dia akan diinteraksikan dengan tax incentive ini. Oke Bu. Satu lagi Bu, mau nanya. Di situ kan ada bintang-bintang itu loh Bu, ada bintang 3, berarti kan dia signifikannya menggunakan 1% ya Bu. Terus kalau Iya, misalnya dia dia signifikan banget ya. Tapi kan kalau misalnya di jurnal dia tuh bilangnya, bentar, apa saya mungkin salah pengertian kali ya nih bacanya Bu. Jadi signifikannya ini P-nya ini harus kurang dari 0,01 dinyatakan signifikan. Tapi kalau yang saya lihat di sini kan kayak worldwide return on asset, di sini kan dia signifikannya 0,584, terus di composite dia 0,576. Berarti harusnya bukannya nggak signifikan ya Bu? Oh, itu koefisiennya Non. 0,584 itu koefisien. P-value-nya dia tidak munculkan, tetapi dengan bintang-bintang itu. Ini tampilannya berbeda dengan yang biasa kita lakukan kalau kita penelitian. Nah, dia tidak tampilkan signifikansinya berapa persen gitu, enggak. Cuman dia pakai bintang. Karena kan pilihannya hanya 1%, 5%, 10% dinyatakan signifikan. Gitu. Oke Bu. Jadi juga bisa juga ditampilkan seperti ini karena ini informasi yang mau ditampilkan dia banyak banget gitu. Jadi kalau misalnya ditambah satu kolom, ini berarti kan 2 kolom ya. Something without EEQ, signifikannya berapa, composite measurement,
tambahin 1 kolom berapa signifikannya, dia menjadi tidak informatif. Oke, Bu. Gitu. Ini agak beda karena ini yang kita pakai jurnal level pertama. Ini 5 jurnal terbaik di dunia accounting-nya. Pantesan susah, Bu. Iya, Bu, saya bisa Pantesan susah. membacanya. Tapi Anda meringkasnya menjadi bagus kok. Artinya Anda sudah siap untuk kuliah seminar riset, sudah bisa membaca. Nice, bagus banget. You are now Ya. unmuted. Bu. You Ibu, are saya now mau muted. nanya, Bu. Iya, Cross-sectional study itu apa ya, Bu, ya? cross section itu antar waktu. Jadi dia bagi kan high uncertainty kayak sales itu. Jadi mungkin dia bagi dia antara tahun sekian sampai tahun sekian. Kan kalau dia gabungkan high dengan low uncertainty itu dia masuk ke dalam data panel. Sebenarnya sih ini semuanya data panel. Sesungguhnya semuanya data panel. Cuma untuk membaginya dia juga pakai high uncertainty dengan low uncertainty. Mungkin high uncertainty ini terkait dengan periode waktu kayak kita nih lagi krisis moneter tahun sekian sampai tahun sekian gitu loh. Low uncertainty berarti ketidakpastian rendah, ekonomi bergerak sangat tinggi, kan sales volatility, volatilitas pergerakan penjualan dunia gitu. Low uncertainty itu terjadi pada periode waktu resesi misalnya dari tahun sekian sampai tahun sekian, itu loh. Ini kan high uncertainty dengan low uncertainty, dia bagi menjadi 2 klaster. Jadi ini dia regress 2 kali juga. Berarti kayak gitu 2 kali ngolah ya, Bu? 2 kali proses ngolah. Iya, 2 kali jalan tapi iya 2 kali ngolah bener. 2 kali regress, 2 kali regresi. Tapi kan datanya ada kan, sudah tinggal klik-klik gitu. Iya. Ini dahsyat ini data yang dia pakai sampai 5.000 sekian gitu. Selama berapa periode tahun ini amatan. Database-nya memang luar biasa dia punyanya ya. Ngumpulin datanya wow juga tuh dia. Mengerikan ini. Ini R square-nya juga tinggi ya. Beda ya, ketika datanya besar R square-nya gede juga tuh, 45%. Pas low uncertainty datanya hanya 1000. Dia 23,8%. Ini tinggi loh. Sampai dengan 45% ini tinggi banget. Makanya dia bisa publish di sini karena data besar dan rumit. Kalau di H2 ini berarti IAQ-nya jadi Y, Bu ya? Jadi X, Bu ya? IAQ-nya iya. Dependennya malah jadi yang uncertainty ya, Bu? Iya, gitu. Iya. Iya. Oh, oke. Ya. Bu, mau nanya Makanya dia lagi dong. pisahkan. Setiap hipotesis berubah dia ininya, Y-nya. Iya. Bagus ya. Ini ininya variabel kontrolnya signifikan semua loh ini. Iya, Bu. Yes itu. Iya semua. Bu, bisa jadi dia akan menjadi variabel X. Next result dia akan menjadi variabel X. Kalau signifikan semua di sini. Ya. Yang H3? Ini kan logikanya kan text motivation ini kalau dilakukan high demographic dispersion. Ini sama nih, 4.000 sama 1.000.
nyalis sama ini. Jadi kalau misalnya penjualannya seperti Indonesia dengan Amerika, ya. Kalau dia buat kantor cabang di Jakarta, maka kan dia punya insentif untuk ini kan sama dengan transfer pricing ini sebenarnya. Dia Iya, pindahkan, ini transfer pricing ini. iya Sesungguhnya pengalihan. income shifting kan, Iya, Bu. perpindahan laba dari perusahaan dari negara, perusahaan di negara dengan tax income yang tinggi ke tax income yang rendah sehingga bayar pajaknya menjadi lebih murah. Murah, betul, Bu. Ini sama dengan bentuk lain dari transfer pricing ya. Ini signifikan semua ya, bagus ya datanya. Iya, signifikan. Amazing itu, Bu. Iya, yang ini itu apa 1% semua loh, nyaris loh. Ini disertasi kali ya ini. Ya. Pengarangnya siapa? Orang India nggak? Pengarangnya Bukan, Bu. Seante Maguire. Kayaknya dari orang Texas ya, Bu? dari Texas. Iya, Texas Texas ya. University. Kira biasanya orang India yang jago-jago gini. Bu, Terus keterbatasan versi dia apa? Keterbatasan. Ini sih udah banyak ya, penelitian ini sudah banyak juga dilakukan mahasiswa Maksi, cuma nggak sebanyak dia datanya. Keterbatasannya karena ini, Bu, sampel yang digunakan itu kan yang setelah dia clustering tadi pakai persyaratan. Jadi ada perusahaan-perusahaan yang sekiranya kecil atau rugi dan perusahaan baru itu nggak dia uji, nggak dia teliti. Iya, tadi kan dia katakan kalau perusahaan yang rugi dia tidak punya insentif untuk melakukan manipulasi pajak. Iya. Tadi dia katakan. Tadi saya sempat baca narasimu. Satu, yang kedua, kalau perusahaan kecil, sebenarnya yang dia tuju itu mau besar mau kecil, yang penting ada penjualan ke luar negeri gitu. Iya, siap. Nah, perusahaan baru itu recordnya dia menjadi perusahaan yang langsung jualan di luar negeri apa enggak. Tapi sebenarnya fenomenanya sekarang berubah ya. Dengan online itu kan bisa jadi penjualannya bisa ke luar negeri ya. Iya, betul. Berukuran kecil rugi. Iya, karena tidak bisa diuji kan kalau kecil. Kemudian perusahaan baru dia belum, perusahaan baru tuh kan biasanya dapat tax insentif kan, tax shield, dapat apa insentif pajak kan supaya dia tetap Iya. survive. Ada dikasih kemudahan atau Nggak keringanan relevan, biasanya. Iya, batasannya kayaknya kurang oke. Keterbatasan. Oke, ada yang lain, komen yang lain silakan diskusinya, ada yang mau tanya? Ini bagus, udah oke kelompoknya Mas Arief dan teman-teman. Terima Hari kasih. ini makin oke banget ya, alhamdulillah saya senang banget. Kalau gitu pas ujian You are nanti now saya kasih yang lebih sulit lagi ya artikelnya. Jangan, Bu. Yang ini aja Bu, sudah bisa. Ini Berat, aja, Bu. Bu. Ini aja udah pusing, Bu. Yuk silakan. You are Iya. now muted. Sebenarnya
kewajiban saya untuk mensosialisasikan jurnal yang berkualitas dengan jurnal yang tidak berkualitas. Jurnal-jurnal ini termasuk dalam Q1 ya, kalau di jurnal kelas dunia tidak semua jurnal bisa terindeks di Scopus ya, dia terindeks di Scopus, dia layer pertama. Jadi kalau kita baca yang ada di Google kayak gitu, itu kan gampang banget kita pahami kan. Nah, You are kita now harus bisa unmuted. membaca dari yang sederhana sampai yang rumit. Tapi dalam konteks akuntansi gitu. Tetap di dalam konteks akuntansi. Apakah jurnal yang rumit itu jurnal yang baik? Tidak selalu kayak begitu. Tapi jurnal yang baik itu adalah jurnal yang bisa dipahami oleh pembaca yang memang passion-nya dia di situ. Jadi kalau jurnal akuntansi mungkin tidak akan bisa dipahami oleh mereka yang non akuntansi. Bahkan kita pun yang akuntansi belum tentu paham jurnal itu kalau kita tidak membaca secara intens. Mengapa saya share jurnal-jurnal yang susah ini? Supaya kita bisa berpikir bahwa ada hal yang ada degree, ada ada batasan yang harus kita lewati. Supaya Anda bisa, You are now muted. ketika Anda bertemu dengan banyak jurnal, Anda bisa tahu ini jurnal yang baik atau jurnal yang tidak baik gitu. Karena kalau Anda hanya mensitasi jurnal yang tidak baik, maka kualitas penelitian Anda menjadi rendah juga gitu. Apakah seperti ini jurnal akuntansi? Banyak yang gampang. Saya tidak mau memberi Anda jurnal-jurnal yang mudah saja, sehingga Anda menjadi terlena ketika nanti harus tesis. Gitu. Ya. Ya mudah-mudahan ini pembelajaran juga. Banyak sih pilihan, Anda bisa memilih jurnal yang sesuai dengan kapasitas Anda. Kemudian bisa juga Anda memilih yang sudah diteliti orang banyak kok gitu. Tetapi kewajiban bagi saya untuk menyampaikan sesuatu yang lebih baik lagi setiap harinya. You are now Nyatanya Anda unmuted. survive kok sampai sekarang. Karena Siap. esensi membaca jurnal itu adalah mengetahui yang komponen-komponen yang saya share ke Anda itu. Apa sih tujuan penelitiannya? Ketika Anda sudah paham jurnal yang sulit, maka You akan are lebih now mudah muted. bagi Anda untuk paham jurnal yang mudah. Benar nggak? You are now unmuted. Iya, Bu. Iya, Bu. Kalau jurnal yang mudah aja Anda baca, Anda akan gampang nih gitu. Jadi gampang putus asa nanti. Iya. You are now muted. Iya, benar. Saya surprise juga, luar biasa sih effort-nya, Anda di kelas ini. Beberapa tahun sebelumnya saya sempat masuk juga di kelas Medlit, yang mereka nggak paham sama sekali membaca jurnal dan itu membuat saya putus asa juga gitu. Tapi alhamdulillah ya, mudah-mudahan Anda akan tetap terjaga kemampuan untuk membaca jurnal dan mengkritisi. Karena kalau Anda sudah bisa sampai tahap menganalisis dan mengkritisi, berarti sesungguhnya Anda sudah mampu membuat penelitian. Anda bisa mengidentifikasi ini loh definisi operasionalnya, ini loh pengukurannya, ini artinya. Kemudian Anda bisa menceritakan kembali kontennya, berarti Anda sudah siap untuk melakukan penelitian. Itu yang saya baca dari kelas ini. Jadi saya tidak lagi khawatir Anda akan kesulitan nanti di mata kuliah seminar riset dan tidak lagi kesulitan dalam membuat tesis. Amin. Good job. Selamat buat You are Anda now semua. Saya senang banget. Ya, Siap. kemajuannya luar biasa. Nah, untuk Terima kasih, mereka Bu. yang masih
belum You are now belum muted. tune in juga, You are now unmuted. mudah-mudahan You are now masih ada muted. 2 kali pertemuan kita, Anda bisa lebih improve yourself, ya. Saya senang banget. Oke, Ya, Bu. ada pertanyaan lain? Bu, Belum sarapan mungkin kan? Mhm, sedikit Bu, mungkin agak sedikit di luar ini Bu, kan untuk kemarin iya, waktu di silakan. semester 1 kita sempat diminta sama Bu Rosy itu untuk nyusun proposal kan Bu ya sampai bab 3. Nah, Mhm. kebetulan ada sedikit, kalau saya sih ngalamin kesulitan untuk nyari ini Bu, referensi kuesionernya Bu, dari jurnal-jurnal Oh yang gitu, kita itu karena nggak semua jurnal itu nyantumin kuesionernya itu apa Bu isinya. Nah, itu iya. cara kita supaya bisa dapat kuesioner dari itu gimana sih Bu ya? Masuk aja di Google, diketik, misalnya, job satisfaction questionnaire, itu nanti akan muncul banyak sekali Oh dan gitu. Anda tidak harus mengikuti apa yang ada di jurnal itu. Anda Oh akan ya ya. pilih kuesioner yang memang, cocok dengan, satu pertanyaannya tidak terlalu banyak, karena kalau pertanyaannya satu variabel aja banyak, orang kan biasanya males loh. Betul Bu. Hati-hati loh, nanti mereka tinggal copy paste aja tuh jawabannya dari temennya. Nah, itu kita hindari. Jadi Iya yang iya make iya. sense aja. Nah, kalau misalnya, cara itu nggak ada, search saja, berarti keyword Anda belum pas, gitu. Google itu Oke, menyediakan banyak sekali kuesioner, baik dalam bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris, siap. gitu. Karena kemarin kan Jadi kalau ya izin Bu, kalau dari Bu Rosy kan syaratnya jurnal itu harus punya ISSN Bu ya? ya kalau itu kan Heeh, pasti ya, makanya jangan siap. yang dari Google itu, Itu nyarinya. jangan yang Karena ketika abal-abal. iya ketika ISSN tuh nggak semuanya munculin itu kan Bu, kuesioner tadi. Nemu ada yang cocok sama jurnal yang mau saya angkat, tapi dia belum terdaftar ISSN, jadi kan agak kesulitan juga sih Bu. Iya. Kalau yang jurnal dia yang sudah baik, biasanya kuesioner memang tidak disertakan, tapi dia akan ditulis, by request. Kalau memang dibutuhkan, email aja si autornya, Oh, siap siap atau siap. biasanya kalau autor males jawab, Anda cari aja kuesioner. Tadi kayak job satisfaction, tuh kuesioner, atau kuesioner kepuasan kerja, itu nanti akan search keluar banyak banget, itu udah banyak kok kayak gitu. Jadi jangan takut kalau nggak ada kuesionernya, kita cari sendiri, yang penting jangan bikin, Iya iya. nah, Tapi artinya jangan bikin. kuesioner yang kita dapat itu harus masuk ke tabel penelitian sebelumnya Bu, prior research-nya? Enggak Oh enggak ya? Oh enggak oke. Oke, enggak siap siap. harus, Siap siap Bu. enggak Oke Bu, harus. terima Soalnya kasih. kan kadang kan kuesioner itu adanya yang tahun lama kan, Iya iya betul Bu. Nggak mhm. 5 tahun Jadi terakhir. paling kita ambil aja, kita ambil kuesioner diadopsi oleh siapa gitu. Dalam penelitiannya, nggak harus dia masuk ke dalam penelitian kita, Siap. penelitian terdahulu kita, ya. Iya Bu, terima kasih. Oke, heeh. Mulai deh dilihat-lihat mana yang buat tesis, ya, concern. Oke, baik, Bapak Ibu semuanya, hari ini, luar biasa progresnya, excellent job, selamat untuk kita semua, tinggal 2 kali pertemuan. 1 kali untuk presentasi dan 1 kali kita akan review jurnal-jurnal ini ya. Mana yang mungkin, mana yang tidak mungkin dilanjutkan, apa yang harus kita lakukan. Kemudian kita akan, saya akan share ke Anda, materi ujian akhir ya. Materi ujian akhir, contoh soal-soal ujian tahun lalu sambil kita diskusikan. Itu akan menjadi, tugas terakhir yang akan di-upload Anda di GCR. Selamat pagi, silakan sarapan, sampai You are ketemu now unmuted. minggu depan. Tetap sehat ya. Ya, Bu. Yuk, Terima kasih, Bu. selamat untuk Terima Anda kasih semua Bu. ya. Salam. Yuk.
Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya Liv ya. You are now muted. You are now unmuted.